Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang berkah ini kita akan melakukan review jurnal paper yang sudah tersitasi, yaitu saya akan share di sini papernya. Nah, ini dia judul papernya, kelihatan. Kelihatan. Nah, judul paper di sini adalah Effect of Queue Management System on Patient Stratification in Emergency Department, a randomized control trial. Nah, di sini jurnalnya tak dimasukkan Juli 2021, diterima Agustus 2021, dan dipublish 5 September 2021. Baiklah, saya akan mereview paper ini yang sudah saya rangkum dalam bentuk PowerPoint yang akan sama-sama kita perdengarkan. Oke, oke ya, Pak ya. Nah, ini kita sudah merubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Efektivitas sistem manajemen antrian digital di IGD. Studi kasus dari Iran yang menunjukkan sistem antrian digital dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman pasien di instalasi Garuda. Nah, judul paper ini menyoroti pengaruh sistem manajemen antrian terhadap kepuasan pasien di unit gawat darurat yang dilakukan oleh Ali Bidari dan tim yang dipublikasikan dalam jurnal Q2 Archive of Academic Emergency Medicine tahun 2021. Topik ini dipilih karena sejalan dengan fokus proyek pengembangan sistem antrian rumah sakit. Selanjutnya, latar belakang masalah. Yang pertama ada waktu tunggu IGD yang sering panjang. Waktu IGD merupakan faktor kritis dalam penyelayanan kesehatan. Selain waktu tunggu yang aktual, persepsi pasien terhadap lamanya menunggu juga memengaruhi tingkat kepuasan. Ketidakteraturan dalam alur pelayanan dapat menciptakan ketidaknyamanan dan persepsi negatif. Jadi, sistem antrian digital ditawarkan sebagai solusi untuk mengefisiensikan alur pasien dan meningkatkan pengalaman pengguna layanan. Karena dia waktu tunggu juga dapat menurunkan kepuasan, persepsi lebih buruk dari aktual, antrian digital merupakan solusi efisiensi. Nah, selanjutnya, tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengurangi waktu tunggu aktual dan persepsi, kemudian meningkatkan kepuasan pasien di ruang tunggu IGD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen antrian dalam 3 aspek utama. Yang pertama, untuk menurunkan waktu tunggu aktual yang tadi. Nah, selanjutnya, mengurangi waktu tunggu yang dirasakan oleh pasien atau keluarganya, serta meningkatkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan di ruang IGD. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan di dalam paper tersebut adalah dengan jenis eksperimen RCT single blinded yang berlokasi di Hazrat Ali Asgar Hospital Iran dengan sampel 236 pasien anak dan variabel waktu tunggu
atau aktual dan persepsi kepuasan. Jadi penelitian ini dilakukan secara eksperimental menggunakan desain randomized control trial atau RCT dengan menggunakan pendekatan single blinded dengan sampel sebanyak 236 anak di Rumah Sakit El Hajar Al Asgar, Iran. Dibagi secara acak ke dalam kelompok intervensi menggunakan sistem antrian dan kelompok kontrol. Variabel yang diukur adalah waktu tunggu aktual, waktu tunggu yang dirasakan, serta tingkat kepuasan pasien dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Nah, kemudian dengan variabel itu diuji dengan SPS SP25 dengan uji T, uji mean Whitney, dan uji chi-square untuk melihat perbedaan signifikan antara nilai P yang lebih kecil dari 0,05 yang dianggap signifikan. Kemudian hasil penelitian. Di sini di paper itu dijelaskan dengan bentuk hasil yang variabel waktu tunggu aktual itu dengan interferensi 15,5 menit, dengan waktu kontrol 27 menit, dan dengan waktu tunggu rata-rata itu 11,9 menit dan kontrolnya 32,8 menit. Dengan tingkat kepuasan ya menunggu dengan 86% sangat puas dan kontrolnya itu sangat rendah. Jadi rata-rata itu waktu aktual di kelompok interferensi 15,5 menit, sedangkan pada kelompok kontrol 27 menit. Persepsi waktu ditunggu dari kelompok interferensi lebih rendah dibanding kelompok kontrol. Tingkat kepuasannya mencapai 86%. Nah, selanjutnya terdapat korelasi negatif yang kuat antara lama waktu tunggu baik aktual maupun persepsi. Dengan kontribusi penelitian menegaskan pentingnya penggunaan sistem manajemen antrian dalam layanan medis darurat, memberikan bukti empiris bahwa pengelolaan alur pasien secara sistematis mampu meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pengguna, menjadi acuan praktis bagi rumah sakit terutama di negara berkembang untuk menerapkan sistem serupa dengan biaya implementasi yang relatif rendah namun berdampak besar. Selanjutnya, sebentar ada panggilan masuk. Oke. Selanjutnya interpretasi hasil. Di sini dijelaskan bahwasanya data menunjukkan adanya hubungan negatif antara waktu tunggu dan tingkat kepuasan. Sistem manajemen antrian tidak hanya mempercepat proses, tapi juga membentuk persepsi yang lebih positif terhadap layanan. Sistem antrian efisien, tingkatkan layanan. Terus berdampak signifikan walaupun sistem sederhana. Dengan keteraturan dalam alur pelayanan memberikan rasa kejelasan dan berdampak pada peningkatan layanan kepuasan pasien. Selanjutnya akan kita bahas lagi, saya baca lagi di sini. Dalam paper ini kontribusi penelitian. Jadi bentuk kontribusi penelitian di sini yang pertama untuk memberikan bukti empiris implementasi sistem antrian. Jadi
Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem antrian dapat digunakan sebagai intervensi sederhana, namun efektif untuk meningkatkan mutu layanan di IGD yang relevan untuk negara berkembang sehingga dapat mendorong peningkatan manajemen IGD yang hasilnya nanti dapat dijadikan dasar bagi rumah sakit, khususnya di negara berkembang, untuk mengadopsi sistem serupa sebagai bagian dari strategi peningkatan pelayanan. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian di sini yang pertama hanya dilakukan di satu rumah sakit dengan lingkup penelitian yang terbatas pada satu rumah sakit khusus anak sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi. Selanjutnya, dengan jumlah yang terbatas, hanya anak-anak tidak mencakup IGD dewasa. Dan penelitian ini bersifat single blinded, berpotensi menimbulkan bias dari tenaga medis. Jadi dia tidak dilakukan follow up jangka panjang dan juga tidak ada data beban kerja staf. Jadi durasi penelitian pendek dan belum juga mencakup evaluasi jangka panjang serta tidak mengukur beban kerja staf medis. Dan di sini durasi studinya juga hanya 2 bulan. Jadi tanpa tindak lanjut jangka panjang untuk melihat keberlangsungan efek intervensi dan tidak ada analisis kualitatif terkait bagaimana sistem antrian tersebut dirasakan secara naratif oleh pengguna layanan. Kemudian tidak ada pengukuran langsung terhadap beban kerja petugas atau dampaknya terhadap tenaga kesehatan gitu. Selanjutnya risk gap yang ada dalam paper ini yaitu yang pertama, teknologi modern itu belum dibahas. Baik itu AI, baik itu IoT, belum ada pemanfaatan teknologi lanjutan. Jadi atau aplikasi mobile pun belum ada. Kemudian tidak ada analisis cost ataupun benefit ya. Tidak ada, tidak disertai di situ analisis biaya dan efektivitas jangka panjang. Kemudian outcome klinis juga belum dilihat. Outcome klinis itu seperti kecepatan tindakan atau hasil perawatan tidak dievaluasi. Dan yang terakhir, implementasi di unit lain belum dieksplor. Jadi penelitian juga belum mencakup layanan lain di luar IGD anak gitu. Jadi masih ada di situ kemungkinan. Karena dia dari situ membuka peluang bahwasanya belum ada integrasi teknologi cerdas seperti aplikasi mobile, AI based atau antrian virtual yang semakin relevan dalam sistem digital kesehatan modern. Selanjutnya tidak membahas analisis biaya atau manfaat. Cost benefit analisisnya itu belum ada dari sistem antrian digital yang padahal itu sangat penting dalam pengambilan kebijakan di rumah sakit. Kemudian belum terlihat juga pengaruh sistem terhadap variabel outcome klinis seperti waktu diagnosis, kecepatan tindakan medis, atau keselamatan pasien. Dan fokus penelitian juga masih terbatas pada pasien anak-anak. Jadi penerapan di unit dewasa, unit rawat jalan, poliklinik, itu masih bisa menjadi tantangan dan efek yang berbeda. Dan di paper di ini juga tidak menyinggung pelatihan staf atau kesiapan infrastruktur yang itu sebagai faktor pendukung suksesnya penerapan sistem di situ. Jadi kesimpulan dari review paper ini yang pertama, sistem sistem manajemen antrian terbukti efektif dalam menurunkan waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pasien. Kemudian, waktu tunggu dengan intervensi sederhana mampu memberikan dampak nyata dalam pelayanan.
Namun dibutuhkan penelitian lanjutan dengan skala lebih luas, pendekatan multidisipliner, serta integrasi teknologi untuk mengoptimalkan hasil yang berkelanjutan agar dia dapat menunjukkan nanti sistem yang berbasis solusi dengan dampak yang nyata. Baik, saya rasa begitu dulu yang bisa dijelaskan dari paper yang ini. Saya share kembali papernya. Dari paper ini kita sudah bahas tadi sampai bab conclusion. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat untuk kita semua sehingga nantinya apabila teman-teman mau membahas soal sistem antrian rumah sakit bisa untuk mempertimbangkan research gap yang ada dari jurnal ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dalam penyampaian, perkataan ataupun perbuatan, karena sesungguhnya yang salah itu adalah dari saya dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.